Shalom, selamat malam, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus yang baik. Berjumpa lagi dengan saya, Gilbert Vanis Naka, di dalam channel YouTube KMS Worship. Channel yang berisikan khotbah firman Tuhan, serta pujian penyembahan yang kami upload ke dalam channel ini. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di kesempatan kali ini di channel YouTube ini untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang akan kita lanjutkan dalam kitab Kejadian 10 dan kitab Kejadian 11 pada kesempatan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu, menyatukan hati kita supaya apa yang kita baca dari isi firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini, kita dapat mengerti, memahami dengan hikmat dan serta pengertian yang dari Tuhan kita Yesus yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa bahwa ada waktu luang yang Kau berikan pada hari ini Bapa, sehingga kami bisa bersama-sama kembali melanjutkan pembacaan Alkitab pada hari ini yang akan kami baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-10 dan kitab Kejadian pasal yang ke-11 Bapa, melanjutkan pembacaan di dalam kitab Kejadian ini. Ya Bapa kami yang baik, Bapa, urapi kami, anak-anak-Mu ini, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, yang akan membaca firman pada kesempatan hari ini. Biar Engkau mengurapi kami dengan minyak piala-Mu yang kudus, dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dengan penuh urapan yang daripada-Mu sumbernya itu. Ya Bapa kami yang baik, dan memberikan hikmat bijaksana kepada kami, sehingga kami bisa memperoleh hikmat, pengertian, dan bijaksanaan untuk memahami dan mengerti akan apa isi firman-Mu. Ya Bapa kami, Yesus yang baik. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Saya memakai Alkitab yang ada di handphone saya ini, ya. Dan malam ini saya akan membaca Alkitab menggunakan terjemahan Indonesia Modern Bible, yang dimana terjemahan Indonesia Modern Bible ini diterjemahkan langsung oleh gembala sidang saya beserta timnya untuk menerjemahkan dari kitab aslinya menuju ke kitab yang sekarang ini akan saya baca, yaitu Indonesia Modern Bible. Baik saudara, kita sama-sama buka Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Saya akan membacakan, saudara bisa merenungkan dan mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Kejadian 10. Inilah anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan sesudah air bah itu, lahirlah bagi mereka anak-anak lelaki.
Anak-anak lelaki Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Anak-anak lelaki Gomer ialah Arkenas dan Rifat dan Togarma. Anak-anak lelaki Yawan ialah Elisa dan Tarsis, Kitim, dan Dodanim. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa yang tinggal di daerah pesisir, masing-masing menurut kaumnya dan bangsanya, dan menurut bahasa mereka sendiri. Anak-anak lelaki Ham ialah Kus, Mesir, Put, dan Kanaan. Anak-anak lelaki Kus ialah Seba dan Hawila dan Sabta dan Raima dan Sabteka, dan anak-anak lelaki Raima ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod yang menjadi orang perkasa pertama di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh, sebab itu dikatakan, seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel dan Erek dan Akkad dan Kalne di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe dan Rehobot Ir dan Kalah dan Resen yang terletak antara Niniwe dan Kalah. Itu adalah kota yang besar. Mesir memperanakan orang Ludim dan orang Ananim dan orang Lehabim dan orang Naftuhim dan orang Patrusim dan orang Kasluhim. Mereka inilah asal mula orang Filistin dan orang Katorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, orang Yebusi dan orang Amori dan orang Gigarsi, orang Ewi dan orang Arki dan orang Sini, orang Arwadi dan orang Semari dan orang Hamati, dan kemudian terserahlah kaum Kanaan ini. Daerah perbatasan orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora, dan Atma dan Zeboim, sampai ke Lasa. Inilah keturunan Ham menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Lahirlah pula anak-anak bagi Sem, bapa dari seorang keturunan Eber, saudara Yafet yang tertua itu. Anak-anak lelaki Sem ialah Elam dan Asyur dan Arpaksad dan Lud dan Aram. Anak-anak lelaki Aram ialah Us dan Hul dan Geter dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber telah dilahirkan dua anak laki-laki, nama yang seorang Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad dan Selef dan Azar Mawet dan Yera, Hadoram dan Usal dan Dikla, Obal dan Abimael dan Seba, Ofir dan Hawila dan Yobab. Inilah semuanya keturunan Yoktan. Tempat kediaman mereka ialah Mesa ke arah Sefar
yaitu sebuah gunung di sebelah timur. Inilah keturunan Sem menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, dan menurut bangsa-bangsa mereka. Inilah kaum-kaum keturunanmu menurut silsilah mereka, sesuai bangsa mereka, dan dari mereka inilah bangsa-bangsa telah tersebar di bumi sesudah air bah itu. Kejadian 11. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur, dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang terhadap yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna, dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Mereka berkata, marilah kita membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah dibangun oleh anak-anak manusia. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu bahasanya, lihatlah bangsa ini satu, bahasanya pun satu. Ini baru permulaan rencana mereka untuk bertindak. Mulai dari sekarang apa saja mereka ingin lakukan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Yahweh menceraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang menyebut kota itu dengan nama Babel, karena di sana Yahweh telah mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah membuat mereka terpencar ke seluruh muka bumi. Inilah silsilah Sem. Sem berusia 100 tahun, dan ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Arpaksad berusia 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Sela berusia 30 tahun, dan ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Eber berusia 34 tahun, dan ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Peleg berusia 30 tahun, dan ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Rehu berusia 32 tahun, dan ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Serug berusia 30 tahun, dan ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nahor berusia 29 tahun, dan ia memperanakan Terah.
Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Tera, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Tera berusia 70 tahun dan ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah silsilah Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Matilah Haran di hadapan Tera ayahnya di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak perempuan Haran ayah Milka dan ayah Iska. Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Tera membawa Abram, anaknya, dan Lot cucunya, yakni anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya, dan mereka berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim pergi menuju tanah Kanaan. Dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. Usia Tera adalah 205 tahun dan matilah Tera di Haran. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita baru saja menyelesaikan pembacaan firman pada hari ini dalam kitab Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan 32 dan kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan buat kami pada hari ini dalam kitab Kejadian 10 dan kitab Kejadian 11 yang baru saja kami baca maupun yang kami renungkan Bapa pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang pada hari ini kami baca dan kami renungkan itu menjadi sesuatu kekuatan buat hidup kami dan menjadi sesuatu yang membuat hidup kami kuat Bapa, membuat hidup kami selalu berpegang akan firman-Mu, bahwa Engkau selalu berserta dengan kami, umat-Mu, manusia yang Kau ciptakan ke atas bumi ini. Ya Bapa kami, Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa buat semuanya itu. Kami berterima kasih padamu, ya Bapakku, Yesus yang baik. Bapa yang baik, sebentar kami mau berpisah, kami mau beristirahat Bapa pada hari ini. Biarlah kami selalu ada dalam penjagaan, perlindungan-Mu Bapa, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh penjagaan dan perlindungan yang daripada-Mu, Bapa kami, Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Bapa buat semuanya itu, dan kami berterima kasih padamu, ya Bapa kami, Yesus yang baik. Dan urapilah kami, Bapa, dengan kuasa-Mu kudus. Berkatilah anak cucu kami, Bapa, yang Kau percayakan di dalam hidup kami ini. Ya Bapa kami, Yesus yang baik, Kau berkati rumah tangga pernikahan kami, Bapa. Kau juga berkati masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami, Bapa. Kau berkati semuanya itu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Kau juga memberkatinya. Ya Bapakku, Yesus yang baik, untuk kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Bapa kami, Yesus yang baik, terpujilah Engkau, Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Amin. Terima kasih saudara
sudah menyaksikan, menonton channel YouTube ini di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Ya, doa saya saudara selalu ada dalam penyertaan Tuhan dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan apapun yang saudara kerjakan, yang saudara usahakan, yang saudara lakukan, itu semua Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Yesus. Selalu ada dalam menjaga Roh Kudus Tuhan, dan selalu ada dalam tuntunan di dalam Rohnya yang kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih saudara. Jangan lupa subscribe, like, and share setiap video yang ada di dalam channel ini untuk memberkati banyak orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan, sebab itulah tugas-tugas kita sebagai orang-orang percaya pada Kristus, untuk membagikan firman melalui setiap video-video yang kita tonton, yang kita ketahui, yang memberkati banyak orang, dan yang paling utama memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di esok hari saudara. Kita akan kembali di esok hari di jam 9 malam. Kita besok bertemu lagi. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus menjaga kita semua. Amin.